Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Publik Sulawesi Tengah, bersama kami Kaili TV, TV streaming kanal YouTube. Kita ketahui bersama tren kurva COVID-19 di Sulawesi Tengah makin hari makin membaik. Salah satunya adalah ibu kota provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu. Peran serta publik Sulawesi Tengah saat ini diapresiasi oleh Kemenkes Republik Indonesia, termasuk Kota Palu hari ini sudah mendekati zero positif. Banyak yang menilai masyarakat Kota Palu memiliki kesadaran yang lebih baik. Tapi ada bahwa semua itu adalah peran dari Muspida. Salah satunya hari ini saya diberi kesempatan di sebuah ruangan yang sangat sederhana oleh seorang polisi yang berpangkat AKBP, humble, prestasinya bagus ketika di Kabupaten Banggai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolresta Palu. Siap, Cak Ando. Ya, terima kasih ini Pak Kapolres sudah bisa menerima kami di saat hari libur. Ya. Luar biasa, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Ya. Jadi artinya saya selaku Kapolres beserta staf dan jajaran mengucapkan juga selamat datang di kantor saya. Ya. Disinilah otak menjadikan Kota Palu ini menjadi aman, kondusif, dan di sini juga lah di mana kita mengatur strategi dan apa-apa polisi yang harus kita sampaikan ke masyarakat secara humanis dan tentunya bisa diterima oleh semua pihak. Baik, gitu. Ya. Pak Kapolres, Palu saat ini sudah zero positif. Ya. Mungkin peran pahlawan kesehatan juga sudah banyak publik ketahui. Tetapi publik juga menilai ini tidak juga tanpa peran polisi di masyarakat. Banyak mengapresiasi gebrakan-gebrakan Pak Kapolres, terutama saat mulai dari penanganan, pencegahan, sampai penindakan. Bisa cerita, konsep besar ini sampai berani dilakukan itu bagaimana, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kapolres Palu, AKBP Haji Muhammad Soleh SIK SHMH. Pertama-tama saya selaku pribadi dan Kapolres beserta jajaran menghaturkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah kepada masyarakat Kota Palu. Mohon maaf dengan 10 jari apabila mungkin ada perbuatan, perkataan, tingkah laku saya dan anggota yang kurang berkenan, dan dengan bulan Syawal ini agar saya dimaafkan. Tapi semuanya itu demi kebaikan dan kemaslahatan yang lebih baik. Dan alhamdulillah saya merasa bahwa upaya yang saya lakukan itu adalah upaya yang biasa-biasa. Namun tapi luar biasa. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau mendapatkan apresiasi dari masyarakat, saya merasa bersyukur. Dan menurut saya itu adalah biasa-biasa, tapi saya selalu tekankan kepada anggota, ayolah kita berbuat. Ayo kita berbuat dan jangan yang tanggung-tanggung begitu. Karena apa? Karena masyarakat membutuhkan kita, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Tanpa peran serta kita semua dari Forkopimda dan juga dari stakeholder lainnya, terutama juga rumah sakit, dokter, serta kita semua yang ada di sini, marilah kita saling-saling bersinergi, ya kan, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, saya diberikan kemampuan, kemudian oleh negara diberikan kewenangan juga untuk mengatur dengan cara hukum yang berlaku, dan ini saya lakukan yaitu dengan cara saya melakukan kegiatan yang menurut saya ini harus ketat. Harus ketat. Harus ketat. Kalau kita biasa-biasa, nanti tanggapan masyarakat juga biasa-biasa. Kenapa? Karena aparatnya saja, aparatur negaranya saja tidak begitu disiplin. Apakah lagi nanti masyarakat? Sehingganya saya harus bisa memberikan contoh. Saya sendiri dan kemudian keluarga kecil serta anggota, saya selalu memberikan
penekanan-penekanan, tidak ada yang membuat pelanggaran sekecil apapun, karena ini adalah contoh kita di masyarakat. Apabila kita kemudian sekali kita telah memberikan contoh yang tidak baik ke masyarakat, tentu masyarakat akan menganggap kita remeh, dan tentunya masyarakat tidak akan mau mendengar apa yang kita sampaikan. Betul. Sehingga apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota, kebetulan kita berada di ibu kota provinsi, tentunya ini menjadi sebuah sentral. Betul. Sebuah sentral ekonomi, politik, ya, kemudian segala pemerintahan, sosial, budaya, ini adalah sentral. Sehingganya kalau kita kemudian tidak membuat sentral ini yang baik, menjadikan contoh leader untuk daerah sekitar penyangga, tentunya kita akan tidak menjadi role model, tidak akan menjadi contoh buat kabupaten yang lain yang ada di Kota Palu. Dan upaya-upaya itu saya lakukan dengan terus kita bekerja keras, tidak hanya pagi, siang, sore, ataupun malam, tapi terus saya lakukan evaluasi, dan itu tidak hanya melalui media-media yang sekiranya itu ada menggunakan kendaraan, kita memberikan himbauan menggunakan public address mobil dengan selalu memberikan arahan, himbauan-himbauan, tapi juga melalui media sosial. Saya terus terjun dan saya pantau sendiri, kemudian saya kolaborasi dengan stakeholder, kita saling menguatkan. Kenapa? Karena ini adalah wabah. Wabah ini kita tidak tahu musuhnya di mana, dan ini adalah pandemi yang tentunya bukan hanya dari Kota Palu saja, tapi seluruh dunia. Kalau kita kemudian kepingin cepat beraktivitas seperti sebelum pandemik, ayo kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Ayo kita laksanakan ini dengan senang hati, dengan ketabahan, dengan kesabaran, dengan keikhlasan tentunya. Dan ini harus dengan semua pihak harus mendukung. Ya, kenapa? Karena kita pingin secepatnya kita keluar dari pandemik ini. Dan alhamdulillah dengan kurun waktu 2 bulan mungkin? 3 bulan. 3 bulan ya berjalan. 3 bulan ini alhamdulillah kita flat, datar, dan ini pun tidak henti-hentinya. Kami tidak lepas tangan. Ayo kita terus dan sampai akhirnya mungkin menjelang malam tahun baru kita terus beranjang sana kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sampai kepada pengurus masjid ya, untuk menyampaikan bahwa ayolah, ini bukan keinginan kita, tapi ini juga sebuah ujian dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, untuk kepada kita, bahwa kita harus bersabar dan kita berdoa untuk kepada Allah SWT dengan berbagai cara yang tentunya sudah diatur dengan agama kita, yaitu tetap mengikuti ajaran tuntunan dari Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW, dengan tetap menjaga jarak, dan kita sampaikan bahwa kesehatan itu adalah yang utama. Betul. Ini yang perlu terus saya sampaikan di sini. Kenapa? Karena masyarakat Kota Palu yang saya lihat adalah masyarakat yang hobi ngopi, ya, yang hobi ngopi, kemudian terus bercengkrama, kehidupan masyarakatnya sangat ramah, dan tentunya mereka sering share share knowledge, share informasi, share apapun itu di warung kopi. Ini yang perlu kita sampaikan juga, bahwa boleh kita lakukan hal-hal itu, tapi itu sebelum pandemik COVID-19. Namun karena ada pandemik COVID-19 ini, ayo kita rubah lagi dan kita coba untuk bersabar dulu, untuk tahan. Termasuk saya. Tapi ada tantangannya juga. Tentunya sangat, ada tantangannya. Sangat tantangan, karena terus terang Cak Ando, artinya bahwa saya sendiri ini adalah orang lapangan. Orang lapangan yang tentunya tidak biasa hidup sendiri. Betul. Dan saya selalu kepingin berkomunikasi dengan masyarakat Kota Palu. Kenapa? Karena saya sendiri kan sudah pernah ada jargon, yaitu ngopi di warkop, itu sempat terhenti dengan beberapa saat karena adanya COVID-19 ini. Namun kita semua menyadari bahwa inilah ujian yang harus kita laksanakan bersama-sama. Dan kita semua harus menjadi garda terdepan serta pahlawan bagi penyebaran COVID-19 ini, agar tidak semakin menyebar dan semakin banyak korban lagi, kira-kira begitu. Pak Kapolres, Palu ini kan ibu kota provinsi. Tentu semua akan menjadikan dia cermin. Berapa pasukan yang disiapkan oleh seorang Muhammad Soleh meramu 8 kecamatan ini? Yang kedua, publik Palu ini kan heterogen. Ada suku A, suku B, suku C. 3 bulan itu waktu sempit, tapi bisa
begitu sukses itu, Ya. mungkin bisa dibagi resepnya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah berlalu. Bagi hati yang pernah terluka karena lidah, bagi hati yang perih karena laku, untuk perasaan yang hancur karena ego, saya percaya di beningnya hati ada keruh karena prasangka, di santunnya sapa ada celah. Maka pada hari ini, meski mata tak bisa saling bertatap, tangan tak saling berjabat, COVID-19 tak mengizinkan saling mengunjungi, saya, Muharram Nurdin, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kembali lagi saya bersyukur kehadirat Allah SWT. Saya beserta tim masih diberikan kesehatan dan kekuatan serta amanah, Pak. Iya. Artinya yang pertama saya sampaikan kepada anggota bahwa sekali lagi kita diberikan kepercayaan, kita diberikan amanah, dan amanah itu jangan disia-siakan. Jangan Kenapa? sia-siakan amanah. Artinya kalau kau sia-siakan amanah itu, masyarakat tidak akan percaya. Oleh sebab itu, ayo ini menjadi tantangan buat kita, menjadi challenge buat kita, Polres Palu, ayo kita berubah. Nah, perubahan apa? Kita tunjukkan prestasi dengan cara kita menekan, ya kan, menghimbau secara humanis kepada masyarakat, tidak melakukan kegiatan kumpul-kumpul, dan itu semua kita lakukan dengan kita sudah menyiapkan total kurang lebih hampir 161 ya. 161 personil. 161. Ya, 161 personil, di mana jumlah personil kita yang ada di Kota Palu ini kurang lebih 680 sekian totalnya, dari Polres sampai ke Polsek ya, dengan Babin Kamtibmas. Namun karena kita dengan berbagai kegiatan yang lain, kita harus semua seimbang, balance, supaya juga ada pengungkapan, ya kan. Selain juga kita pandemi, kenapa? Karena kan kita juga harus mendukung upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kemenkumham dengan adanya asimilasi itu. Tetap kita harus melakukan pemantauan, sehingga kita harus tetap fungsi ataupun tupoksi dari Polres Palu menjaga Makin situasi. berat atau kita syukuri, kita syukuri. satu Kenapa? sisi menjaga asimilasi, Ya. satu sisi membangun budaya itu, Ya, Pak. artinya kalau kita syukuri, kita nikmati, insya Allah semuanya itu ada keberkahan. Ya, tidak ada hal yang sulit kalau kita selalu solid, kemudian kita selalu meminta petunjuk sama Allah SWT, dan kita berbagi ilmu, dan kita juga selalu memberikan motivasi. Saya beserta anggota, ayo kita saling menguatkan, dan juga kita turun kepada masyarakat, dan tentunya ini adalah menjadi suatu suplemen vitamin buat kita. Masyarakat mendukung ternyata, dan itu menjadi energi buat kita. Kenapa? Karena setiap saya kegiatan yang kemudian saya share di media sosial ataupun media cetak, itu masyarakat memberikan feedback, apresiasi. Ini menjadi energi buat kita, dan tentunya rasa capek lelah kami itu cara ini yang lama kita melakukan upaya-upaya pencegahan COVID ini hilang, karena vitamin itu tadi seperti kayak kita haus di gurun pasir, tapi kemudian kita diberikan makin imun lagi, dan tentunya ini menjadi imun kita dan seluruh anggota yang ada di lapangan, bahwa tentunya ini kerja berat, ya, kerja berat ini luar biasa. Jadi kalau mohon masyarakat Kota Palu
kalaulah bisa mungkin menghindari betul-betul kumpul-kumpul yang sekiranya itu tidak penting. Kenapa? Ini kerja berat, artinya kalau memang kita sudah lihat hasilnya ini sudah positif, Ya. insya Allah kita bisa dengan new normal, dan tentunya kita bisa melihat bahwa dengan gaya hidup yang baru kita bisa menggunakan masker, ya, kemudian physical distancing, dan kita selalu mencuci tangan. Dan ini mohon maaf tidak pakai masker karena kita berada di ruangan. Mohon maaf sekalian masyarakat Kota Palu yang saya cintai, ya, tetap saya pakai apabila di luar. Ini kan kita juga masih ada jarak. Iya, ini ada social distancing. Social distancing. Artinya tetap kita harus, saya pastikan, Pak, jadi saya pastikan di lapangan itu spot-spot mana saja yang kira-kira tempat kumpulnya masyarakat yang tidak disiplin, disitulah saya hadir. Ya. Selain saya juga tidak saya selain menggunakan preemptif, pendekatan-pendekatan, kemudian mungkin ada juga dari akibat COVID-19 ini masyarakat banyak yang dirumahkan, banyak yang tidak kerja. Kita berikan pendekatan itu secara humanis dan juga kita berbagi. Ya, berbagi dengan ala kadarnya, mungkin di tempat-tempat masyarakat yang kira-kira masyarakat sangat membutuhkan, dan kemudian tempat-tempat berkumpulnya masyarakat, ya, misalnya ojol, dan di beberapa tempat tukang beca, pasar, tukang beca ini kita berikan terus-menerus dengan kita berikan makan, dan juga ada beberapa sembako yang kita tentunya ini menjadi empati kita bahwa ini loh wujud dari Polres ini, saya sayang sama masyarakat Kota Palu. Dengan akibat empati ini kita sama-sama ingin menyadari, kita sama-sama bahwa kita ini harus lebih bersabar, lebih bertawakal lagi, kita lebih berserah diri, namun kita terus berusaha agar kita cepat keluar dari wabah COVID-19 ini. Publik menilai ini Pak Kapolres, Kapolres Palu itu orangnya tegas, main tembak kalau begal, curanmor. Tapi di sisi lain masuk masjid. Ini kan dua kutub yang berbeda. Tipe kepemimpinan, Pak. Ada yang orang tegas, memang betul, tapi satu sisi humble, mudah masuk. Bagaimana menyatukan dua pola kepemimpinan ini sehingga bisa mudah diterima itu? Ya, jadi begini Pak, artinya kan mungkin kita melihat dari kedewasaan, ya, kedewasaan seseorang tidak diukur dari pangkat, kedewasaan seseorang menghadapi permasalahan tidak diukur dengan pangkat. Nah, kedewasaan itulah yang menjadikan saya harus bisa berbuat yang terbaik kepada masyarakat. Saya awalnya juga seperti rekan-rekan semua berasal dari sipil, yang tentunya saya ingin merasakan kalau seandainya saya dibegitukan bagaimana. Sehingga saya menggunakan pola-pola seandainya diri saya, kemudian saya merasa disakiti oleh pihak aparat kepolisian, ataupun merasa dilecehkan, ataupun mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak direspon dengan baik, tentunya saya sangat kecewa. Apabila keluarga saya juga merasa tidak direspon dengan baik laporan polisi atau ada laporan kriminalitas, tentunya ini sangat mengecewakan. Di mana saya selaku abdi negara, pelindung, pelayan, pengayom masyarakat, itu adalah gaji saya adalah sebagian dari pajak-pajak yang masyarakat Kota Palu ini bayarkan, kemudian itu wujud dari tanggung jawab saya. Dan tentunya saya juga selaku pimpinan, saya tentunya harus mempunyai spiritual yang kuat. Spiritual yang kuat ini kalau kita kemudian lemah, tentunya kita akan mudah terombang-ambing. Tapi saya terus meminta kepada Yang Maha Kuasa, tolong kuatkan, dan dengan cara apa? Saya selalu mengajak masyarakat dan keluarga serta anggota sekalian, ayo kita sesuai beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan tentunya mungkin masyarakat ada yang menilai beberapa saat yang lalu sebelum COVID saya sempat turun memberikan pencerahan atau sedikit dialog kepada masyarakat ataupun jamaah masjid di beberapa Kota Palu untuk bisa memberikan respon. Itu tentunya memberikan motivasi saya tentunya lebih kuat lagi. Kenapa? Dengan spiritual kita yang kuat, kita berbagai cobaan, insya Allah kita diberikan kekuatan dan ketabahan. Dan ketegasan itu perlu. Kenapa? Karena saya melihat ketegasan itu perlu. Perlu sekali. Ketegasan itu perlu. Kenapa? Karena waktu saya masuk di Kota Palu itu, mohon maaf, sempat kaget. Kenapa? Karena kejahatan sangat tinggi. Kemudian pencurian tinggi.
Betul. curanmor tinggi juga, begal tinggi juga. Saya mana yang saya dahulukan ini? Ya, mana prioritas? Prioritas mana yang dahulukan? Sementara masyarakat juga masih banyak yang ya mohon pasca maaf, gempa itu ya, kan, Pak. pasca gempa ini kan perlu recovery, kemudian juga masih belum bisa kita melakukan upaya-upaya paksa yang baik, sehingganya kita belum bisa melakukan kegiatan yang maksimal, sehingganya itu yang harus kita balancekan ya, kita balancekan dan supaya masyarakat juga menerima dengan baik. Makanya saya itu door to door itu tadi, saya mendatangin masyarakat dari hati ke hati, saya turun, saya duduk di masyarakat, tidak mengenal tempat, di warung kopi, mungkin di emperan, di masjid, di trotoar, di depan gereja, di pasar, itu saya membuka diri. Kenapa? Karena saya adalah pemimpin keamanan di kota ini, tentunya saya tidak bisa sendiri tanpa ada bantuan dan support dari masyarakat. Dan itu sangat maksimal, ternyata masyarakat alhamdulillah masih mau menerima gaya kepemimpinan saya, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi saya ke depan untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki diri dengan segala kekurangan yang ada. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik untuk masyarakat Kota Palu. Dan sekali lagi saya juga sampaikan kepada pelaku kejahatan bahwa saya akan menjamin rasa aman di Kota Palu ini. Kenapa? Karena masyarakat Kota Palu sudah mengamanahkan keamanan itu kepada saya. Betul. Artinya kalau kemudian masyarakat Kota Palu ini mengamanahkan keamanan, ketertiban kepada saya, masyarakat ataupun oknum-oknum dari pelaku-pelaku kejahatan kalau berbuat kejahatan di Kota Palu, tentunya saya akan lakukan upaya-upaya yang tindakan yang tegas. Kenapa? Karena masyarakat Palu sudah percaya. Betul. Saya nggak mungkin kemudian mengabaikan kepercayaan, kemudian kemudian memberikan kepercayaan itu dengan kerja yang setengah-setengah, gitu Pak. Baik. Terima kasih. Luar biasa Pak. Konsep, metode, sampai pola memimpin. Publik Kaili TV, saya akan menemani Pak Kapolres nanti meninjau ruangan-ruangan, sekaligus saya ingin wawancara lebih rileks lagi. Ini kayaknya lagi masih capek.